kita akan belajar, kita akan membicarakan, kita akan berdiskusi interaktif ya tentu saja untuk membicarakan sebuah topik yang bernama apa itu Bapak? Judulnya apa? Judulnya apa? Saya kangen jujur lagi. Jujur dulu, gak ada jujur ya kayaknya. Soalnya judulnya agak-agak belajar ini. Belajar. Iya. The emotion of conversation. Berat banget ya kayaknya mulai. Kayaknya kita nggak mampu. Ini gimana? Nanti apa yang kita bahas nih Bu kira-kira? Nah. Apa yang mau kita bicarakan ini nanti? Berhubung saya bukan narasumber. Oh, bukan ya Pak ya, maaf. Saya udah pernah di sini jadi lain ya Pak ya. Iya. Berarti sebelum saya mulai, tepuk tangan buat Bapak saya di sebelah ini dong. Setelah berbulan-bulan Ferrari jadi bos tidak pernah mau, pada akhirnya mau. Luar biasa sekali. Tepuk tangan sekali lagi dong. Yo, tanpa panjang lebar, kita undang narasumber kita malam hari ini. Siapa? Kita panggil Ko Eri, silakan Ko. Ko Eri Silvanus, yuk kasih ini support teman-teman. Ya, beliau ini selain seorang personal development coach, juga melupakan organ. Nah ini kok susah ini kok jadinya. Ini lidahnya ribet. Silakan Ko. Sebentar, saya geser dulu. Boleh duduk nih. Oke, silakan. Ini kursi panas. Panas. Oke. Dingin ya. Shalom Ko Eri. Shalom. Sebentar Bu, ini kayaknya masih tegang semua. Kita Oh, iya. tepuk tangan dulu buat Ko Eri, boleh ya? Kita tepuk tangannya yuk. Yang sebelah kiri kayaknya masih lemes nih, sebelah kiri. Yuk, sebelah kiri kita tepuk tangannya dong. Nah, oke, thank you. Oke, nah ini pasti. Shalom Ko Eri. Shalom. Apa kabar Ko? Baik. Ngapain di sini? Lapar saya. Jam-jam rawan. Tenang Ko, nanti setelah ibadah Bipro kita ada snack corner. Teman-teman jangan lupa juga ya, nanti setelah ibadah kita bervelosi pria di depan. Siap. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut, ini kan judulnya dari teman-teman udah tahu ya, the emotion of conversation. Mungkin ada yang mau nanya dan lain sebagainya. Jangan lupa nanti seperti biasa bisa WA ke hotline Bipro. Nomornya ini udah ditayangkan, udah ditampilkan. Nanti kalau ada yang mau tanya, jangan ragu, jangan segan, silakan langsung bertanya. Nanti kalau ada yang mau nanya, mungkin kita bisa langsung ini juga ya Bu, langsung menanyakan juga ya Bu, biar lebih interaktif ya Bu. Oke. Yuk silakan Bapak ya. Oke, ini judulnya aja membuat saya bertakon-takon. The emotion of conversation. Makanan apa ini? Kamu ngomong lapar sih Ko, tadi makanya saya nanya ini. Membuat lapar lagi. Makanan apa yang satu ini Ko? Ya, conversation itu kan dalam bahasa Indonesianya mungkin ngobrol gitu ya. Ngobrol, oke. Jadi emosi dalam obrolan, dalam ngobrol. Maksudnya Kenapa saya fokusnya ke conversation, ke ngobrol? Karena biasanya kalau kita bicara tentang komunikasi, bayangannya kita itu kan sebuah event yang satu kali jalan. Misalnya waktu kita presentasi, waktu bicara di depan seperti ini, waktu MC, begitu kan. Jadi komunikasinya itu waktu kita ngobrol tentang komunikasi, mindsetnya itu oh apa yang aku harus lakukan dalam satu momen yang eksak. Padahal kalau kita pikir baik-baik, sebagian besar tipe komunikasi kita itu dalam bentuk conversation, ngobrol. Nah, jadi ketika kita ngobrol, itu sebetulnya bukan fokus ke apa yang aku harus omongkan, begitu kan? Kalau misalnya kita pacaran, ini sebagian besar sudah berkeluarga ya, ingat-ingat dulu deh. Ingat-ingat merencanakan apa yang harus aku omongkan itu kan sebelum pacaran atau hari pertama, kedua, gitu. Kalau sudah 2 bulan, 3 bulan, nggak dipikir lagi, gitu. Sudah biasa. Sudah biasa. Terjadi ngobrol. Ya. Di tempat kerja kan juga begitu. Mungkin ada presentasi segala macam. Tapi sebagian besar komunikasi kita di tempat kerja juga dalam konteks ngobrol. Itu kenapa saya fokusnya ke conversation, ke ngobrol. Oke. Kalau kita ngomong start to finish, kita akan finish maybe around 60 minutes, 60 menit ke depan. Kira-kira apa sih Bu yang mau kita pelajari? Goalsnya apa? Kita keluar dari tempat ini nanti 60 menit teman-teman Bipro ini berinteraktif dengan kita 60 menit ke depan. Kira-kira setelah 60 menit itu apa yang mereka akan dapatkan Bu kira-kira? Mungkin teman-teman biar ngobrolnya lebih enak, atau yang masih PDKT biar bisa makin lancar, atau yang lagi cari
belajar presentasi dan lain sebagainya, banyak kan. Goal saya cuma sederhana, cuma satu. Saya ingin teman-teman lebih sadar pola emosi yang terjadi ketika kita ngobrol. Karena seperti suhu udara, emosi, pikiran ketika kita ngobrol itu mungkin nggak terlihat, tapi terasa dampaknya, gitu kan? Jadi itu harus disadari sebelum mikir, oh harus ngomong gimana, bahasa tubuh harus gimana. Grogi itu dimulai dari mana sih? Dari emosi. Kalau emosinya grogi, bahasa tubuhnya akan ikut grogi. Kalau bahasa tubuhnya dibuat seolah-olah percaya diri, emosinya grogi, kemungkinan besar groginya juga tetap terasa, gitu kan? Jadi saya ingin teman-teman lebih aware, lebih sadar bahwa di dalam obrolan itu masing-masing kita punya pola sikap emosi kita masing-masing. Oke, jadi kita belajar untuk tahu ya, kira-kira waktu ngobrol itu lawan bicara kita dulu. Oh, kita dulu. Ya, kita dulu. Susah sekali jadi cenayang, jadi peramal itu emosi kayak apa? Nah, itu Bu, kira-kira. Kita dulu aja. Berarti kita yang harus jaga dulu. Kita dulu, semoga nanti dengan lebih mampu kita menyadari emosi kita lebih bisa membayangkan kayaknya dia lagi kayak begini nih. Jadi lebih mudah beradaptasi. Tapi fokusnya selalu ke kita dulu. Baik. Oke. Itu pengaruh banget ya Bu, berarti dalam satu komunikasi ya, berarti benar-benar punya. Iya. Pengaruh banget ya. Berarti. Jadi kita ngomongnya A tapi emosinya nggak ke arah situ, jadinya kurang gimana? Kurang klik atau jadi gimana nanti Bu? Kalau kira-kira contoh Bapak Ibu di sini ada yang sudah punya anak remaja, boleh angkat tangan? Saya ingin tahu. Remaja. Oh, nggak banyak ya, cuma 1, 2, 3. Kalau ada yang punya anak SD, ada? Saya punya. Yang belum punya anak? Oh, sebagian besar berarti anaknya udah gede ya. Kalau masih ingat anak-anak waktu SD, remaja, terus anak kita bandel gitu-gitu ya. Biasanya orang tua tuh tanya apa sih? Gimana cara ngomongnya? Iya toh? Nah, seringkali kalau ketemu sama konselor remaja atau misalnya ketemu sama kakak pembimbing remaja yang si anak kita itu mau terbuka, seringkali sebetulnya yang jadi masalah itu kan bukan apa yang diomongkan, bukan kontennya. Kontennya sama aja, antara pendetanya yang ngomong, konselornya yang ngomong, sama bapak ibunya ngomong, kontennya itu sama aja. Yang beda itu feelingnya. Jadi kontennya sama, feelingnya beda, ketangkepnya juga beda. Di tempat kerja. Respon nggak sih jadinya? Respon kita ke orang lain dan lain sebagainya. Tapi kita nggak bisa selalu menuntut, misalnya gini di tempat kerja ya. Kalau misalnya atasannya bilang kan sudah tak bilang, sudah tak ajarin. Lah problemnya yang dibilangin, yang diajarin itu loh nangkepnya apa? Ilustrasi lain ya, misalnya Bapak Ibu mengkursuskan atau menyekolahkan anak-anak Bapak Ibu ke sekolah, ke tempat kursus begitu. Bisa nggak guru lesnya atau gurunya itu bilang begini? Saya nggak tahu si anak itu bisa apa enggak, pokoknya saya sudah ngomongin dia. Nah, Bapak Ibu mau bayar uang sekolahnya, ya mungkin keharusan kali. Tapi sebetulnya kan kita komplain loh. Karena kita mau itu adalah perubahan si orangnya, bukan apa yang kamu sudah lakukan. Nah, dalam berkomunikasi, ketika kita fokus ke ngobrol, fokusnya bukan lagi ke apa yang sudah saya lakukan. Bahasa tubuhku sudah aku atur, intonasiku sudah aku atur, kosakatanya sudah aku rencanakan, bukan. Tapi lebih ke arah apa yang terjadi di dalam conversation ini. Dan emosi, feeling itu punya peran yang sangat besar. Oke. Jadi kita harus kayak gimana? Menata emosinya kita gitu sepanjang conversationnya itu. Nah, gimana kalau mulai dari sini aja? Wah, boleh. Sebenarnya ada frameworknya gitu kan ya. Oke. Boleh langsung ke slide bawa slide ya ternyata. Slide nomor 2 aja. Nomor 2. Ya, jadi kelihatan ya. Conversation itu dalam bahasa Inggris artinya the exchange of thoughts and feelings. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, berarti ngobrol itu artinya transaksi ya, bukan cuma beli, bukan cuma bayar, bukan cuma dapat, bukan cuma ngasih, transaksi pikiran dan perasaan. Jadi itu sebabnya penting sekali bukan fokus ke apa yang kita omongkan, tapi ke apa sih pikiran dan perasaan yang sedang kita transaksikan. Next.
Nah, kenapa kita itu suka ngobrol, mau ngobrol dengan seseorang? Kalau pakai sudut pandang neuroscience, kita itu bergerak ke sana, bergerak ke sini, memutuskan untuk mau sesuatu, menolak sesuatu, itu sederhananya cuma karena dua hal ini. Aku mau mendekati sesuatu yang menyenangkan buat aku, menghasilkan emosi atau perasaan positif. Dan aku mau menghindari, menjauh dari seseorang, sesuatu, apapun itu yang menghasilkan emosi negatif buat aku. Ini macam-macam ya. Misalnya kalau sekarang saya lapar, terus tadi bilang bahwa di sana ada apa? Snack. Pikiran saya tuh nggak bisa berhenti mikirin sana. Emang beneran lapar. Karena biologi saya, fisik saya itu lambung itu kan keluarkan asam lambung. Warning, lapar gitu loh. Terus apalagi kalau misalnya snacknya ada tahu goreng dah. Wah, tambah pecah lagi konsentrasi saya gitu loh, karena saya suka tahu goreng gitu. Tapi kalau misalnya bilang, oh makanannya ikan, saya nggak suka ikan. Saya nggak akan kepikiran ke sana. Itu kan refleks ya. Teman-teman lagi suka sama sorry, saya biasa ngomong sama anak muda, suka sama seseorang sudah menikah semua. Kalau misalnya lagi suka apalah begitu ya. Masih santai kok. Ini kita muda semua. Takut-takutnya nyari yang kedua kan bahaya. Dulu waktu pacaran sebelum menikah gitu kan, kan kayak punya mata ketiga gitu. Si Yaya kok gimana? Itu rasanya pingin sekali lihat, bahkan berusaha harus ngontrol diri untuk tidak lihat gitu kan. Nah itu kenapa kok bisa jadi refleks begitu? Karena secara natural otak kita itu didesain untuk bergerak ke arah yang kita suka, menghasilkan emosi positif dan menghindari yang kita tidak suka. Nah begitu juga sebetulnya dalam hal ngobrol. Next, dalam konteks kita ngobrol, karena kita ini termasuk makhluk sosial, ini pelajaran biologi, binatang sosial. Bedanya makhluk sosial, binatang sosial dengan binatang yang non sosial. Makhluk sosial itu sadar bahwa kita nggak bisa sendirian. Kita harus dalam gerombolan pack kita, seperti antara singa dengan serigala, gitu kan? Pack kita. Kalau kita dikucilkan itu dangerous. Nah makanya sebetulnya secara natural otak kita tuh bilang kita tuh mau ngobrol, to connect, supaya merasa klik. Kalau ada orang yang sengaja mau ngobrol untuk menindas, itu tidak normal. Pokoknya awal harus klik dulu ya. Itu kebutuhan, ya. Kebutuhan. Cari klik lah biasanya. Iya, nggak usah ngomong selingkuh atau suami istri ya. Kita lebih senang ngobrol dengan orang yang kita merasa klik, betul kan? Betul. Makin kita nggak klik, makin malas kita ngobrol sama dia. Bagaimana kalau terpaksa? Ya nggak apa-apa. Kita sebagai orang dewasa sudah membangun keterampilan sosial, berbahasa basinya, apa kabar, shalom. Tapi dalam hati kan kapan selesainya? Nggak selesai gitu. Tapi kalau itu klik, malah mungkin harus diajarin sama suami istri, ayo, kapan pulang? Papa, gitu kan, ayo pulang. Gitu. Karena klik. Jadi tahap pertama yang paling netral, kita ngobrol itu untuk klik. Nah kalau sudah bisa klik, terus bisa berkembang lebih jauh, kita ngobrol itu to collaborate, untuk bisa menghasilkan sesuatu. Ini dasarnya dari Alkitab. Adam diciptakan, ketemu monyet nggak klik gitu. Itu nggak klik gitu kan. Terus ketemu Hawa klik gitu kan. Terus Tuhan ciptakan manusia itu untuk apa? Sekedar menikmati hidup? Enggak, untuk produksi. Jadi kita ini tahu sebetulnya itu sudah terpatri, nggak usah ngomong Kristen, sudah terpatri di dalam otak kita. Kalau kita ini sebagai makhluk hidup tidak produktif, apapun definisinya ya, pasti ada perasaan bermasalah di mentalnya kita. Ya, tapi namanya manusia jatuh dalam dosa, kita bisa memendam itu, terus bilang apa-apa kan masih gini-gini, bisa. Tapi normalnya kita ini butuh merasa klik, kita ini butuh merasa bisa berkolaborasi untuk menghasilkan sesuatu. Nah, cuman sekali lagi sayangnya kadang-kadang kita lupa tentang klik dan kolaborasi ini. Kita terjebak ke yang sebelah sini. Negatif ya Bu. Mungkin nggak negatif, kadang-kadang ini seperti refleks gitu. Oh, ya. Ini kalau dalam bahasa Inggrisnya itu
ask and tell, minta, menuntut, dan ngasih tahu. Nah coba dievaluasi, coba pikir-pikir. Waktu kita di rumah, kita lebih banyak pola ngobrolnya. Itu yang mana? Kalau misalnya kita bilang gini, nah ayo tadi, itu yang mana? Yang klik, yang kolaborasi, atau memberitahu dan menuntut? Memberitahu dan menuntut, ya. Tapi bukankah itu bergantung situasi dan kondisi? Betul, makanya saya bilang bukan berarti yang ini itu negatif. Tapi coba dipikir-pikir, kalau interaksi kita kan sudah 40 jam seminggu minimum itu dihabiskan untuk kerja. Itu kan habis itu pulang, mandi, me time, apa segala macam gitu. Jadi sebetulnya kesempatan untuk ngobrol sama anggota rumah tangga ya, anggota keluarga itu berapa sih? Paling 2 jam, 3 jam, 4 jam mungkin kalau Anda termasuk sama-sama orang malam sampai jam 12 malam tidur gitu ya. Biasanya kan enggak, yang selalu buruan tidur karena nganterin anak sekolah lah segala. Yang satunya nonton Netflix gitu kan. Tapi komunikasinya tiap hari itu mungkin berapa sih? 1 jam, 2 jam, 2,5 jam. Nah dalam 1 jam, 2 jam, 2,5 jam lebih banyak mana? Ngobrol yang klik atau cuma memberitahu informasi, minta sesuatu, nyuruh dia sesuatu. Nah ini yang menyebabkan feelingnya nggak dapat kalau kita di sini kebanyakan. Jadi too much telling, terlalu banyak terlalu gitu. telling, asking, memberitahu, nyuruh, minta, menuntut taat gitu. Nah harusnya berarti gimana? Dalam waktu yang 2 jam itu emosi seperti apa yang harus kita kembangkan? Berusahalah untuk memelihara perasaan klik itu. Karena ini instinktif. Susah juga sebetulnya misalnya di kuesioner gitu. ya mungkin bisa, tapi nggak tahu. Maksudnya ya itu akan bagus untuk sebagai pendahuluan untuk setelah itu kita ngobrol gitu kan. Ini nggak bisa dibikin kayak tes terus berhenti di hasil tes terus nggak dilanjutkan dengan obrolan. Karena sekali lagi fokusnya itu bukan ke apa yang sudah aku omongkan, satu buku, intonasiku, apakah aku active listening apa segala, bukan. Ini transaksi, tadi kan conversation is transaction of thoughts and feelings. Transaksi feeling dan pikiran. Nah itu klik apa enggak? Nah tapi ya mungkin kan kita kalau di kantor udah seharian kerja nih ya, pasti kan ada energi yang mungkin ke bawah juga waktu pulang dan lain sebagainya. Itu yang agak susah kan. Jadi kayak mungkin gimana caranya kita tuh tetap membangun klik tadi dulu Bu. Jadi kan harus ada prinsip-prinsip atau pelajaran apa yang harus kita ambil supaya ya oke, tadi yang negatif di kantor ditinggal, sekarang dibangun yang klik-kliknya yuk kayak gitu. Iya. Nah itu ada di next slide. Next slide boleh. Supaya bisa lebih banyak kliknya, ada 3 kebutuhan psikologi mendasar yang kita berusaha untuk terus-menerus penuhi. Stop sampai sini aja dulu ya. Nah, ada sense of belonging, sense of safety, sense of competence. Sense of belonging itu maksudnya perasaan bahwa aku ini tidak sendirian, ada dalam kelompokku, gitu ya. Sense of safety itu ya rasa aman. Sense of competence itu merasa mampu melakukan sesuatu dengan baik. Nah, tips sederhananya begini: ketika kita ngobrol, coba lebih banyak fokus pada kesamaan, bukan pada perbedaan. Bahasa Inggrisnya itu likeness. Ada orang yang merasa kok susah ya aku klik sama Tuhan. Dia lupa kalau dia diciptakan dalam serupa Tuhan gitu. Serupa siapa? Serupa siapa kalau kamu tidak serupa Tuhan? Serupa. Makanya kamu merasa tidak klik. Mungkin karena kamu lebih banyak melihat waktu baca Alkitab, waktu dengerin khotbah, waktu membayangkan tentang karakter Tuhan. Ini nggak nyambung, nggak ada likeness-nya. Tuhan kita itu saya nggak tahu kalau agama yang lain, tapi waktu saya belajar teologi dulu katanya dibandingkan kitab suci yang lain, Tuhan kita itu satu-satunya dewa yang ngobrol sama manusia. Dewa lain itu ngasih instruksi, jangan begini, jangan begitu. Ya Yahweh juga ngasih instruksi 10 kata Allah itu minimal, gitu. Sama kitab imamat semuanya. Tapi itu cuma 2 hal loh. Sisanya Tuhan itu ngobrol. Nah kalau kita jarang ngobrol sama Tuhan, ya waktu ngobrol lebih banyak minta, ngasih tahu. Ya mungkin itu sebabnya kita tidak merasa ada likeness,
apa yang aku mau kayaknya bukan kemauan Tuhan. Dari mana itu? Ya memang gak semua keinginan kita itu maunya Tuhan ya. Tapi kalau sampai merasa Tuhan tuh completely strangers, itu sudah aneh. Karena kita itu diciptakan serupa sama Tuhan. Jadi fokus ketika kita ngobrol, fokus pada kesamaan. Di awal tetap harus sama ya, punya kesamaan, punya kesukaan yang sama. Jadi ini sama. penting kalau yang belum nikah nih kayaknya teman-teman nih. Kalau misalkan dalam keluarga kalau ingin harus mencari yang ini ya berarti ya kan? Bisa ke situ juga ya? Iya bisa. Kalau nggak ada teknisnya kan nanti nggak bisa. Biasanya kalau dalam masa berburu pasangan, Berburu kali. mencari kesamaan itu jadi natur deh. Kayaknya dia suka apa, aku akan pura-pura suka gitu kan. Nanti kalau sudah menikah itu loh, sudah kulino bahasa Jawanya, sudah terbiasa, kita sudah nggak lagi berusaha mencari common ground. Contoh gampang, misalnya saya sama Koyanata sama-sama capek menikah misalnya ya, nggak tahu siapa yang perempuan siapa yang laki, pokoknya misal. Coba kita tanding kemayun. Bukan Acong sama Acong. Misalnya menikah gitu ya. Menikah, terus saya capek, terus istri saya juga capek. Nah sebetulnya kan sama ya, sama-sama capek. Tapi kalau terus sikapnya itu lebih ke arah tell and us, yang menuntut dan memberitahu, kira-kira fokus pada rasa capek bersama, atau kita menuntut, kamu dengerin aku karena aku sudah lelah seharian, aku pengen nyampah sama kamu. Nggak fokus pada common ground. Gimana kalau cuma salah satu yang capek, yang satunya tidak terlalu capek? Sama. Apakah kita tidak pernah merasa kelelahan dalam hidup ini sampai selalu bisa jadi tempat sampahnya orang terdekat? Ya pasti enggak. Pasti kita pernah merasakan lelahnya hidup ini sehingga kita pengen nyampah ke orang lain, gitu kan? Nah, ketika kita tidak merasa podo-podo menungso ya, lah ya sama-sama manusia, sama-sama butuh tempat sampah untuk curhat. Nggak fokus ke sana tapi tolong jangan rusak hariku ya. Hari ini sudah the best of the day. Ini hari terbaik sepanjang minggu ini. Kamu nggak tahu 6 hari yang lalu anakmu rewelnya kayak apa. Hari ini mujizat terjadi. Tolong kamu setelah pulang jangan komplain apapun. Nah itu nggak fokus pada kesamaan. Nggak fokus pada rasa klik, tapi asenta, memberitahu dan menuntut. Dan yang kedua itu penerimaan. Nah, penerimaan ini lebih, kalau tadi kan cari yang sama, ini lebih aktif, menerima, walaupun nggak bagus. Paling gampang ilustrasinya di pernikahan atau parenting. Kalau kita hanya mau menerima pasangan, keluarga, anak kita, ketika mereka baik-baik saja, itu mah kerjaan. Sudah menikah berapa lama sama dengan sudah kontrak kerja sebagai suami berapa lama gitu kan? Karena hanya mau diterima ketika semuanya baik-baik saja. Ngobrol yang klik itu termasuk aspek sadar bahwa kita ini manusia nggak sempurna. Kadang-kadang salah, kadang-kadang nyeplos. Nah itu diterima atau justru jadi radar tak catat salah ngomong. Nanti 3 tahun lagi diuji. Dan yang kayak begitu bukan cuma perempuan ya, itu mitos. Saya bahkan bisa buktikan pakai analisa tanda tangan siapa yang cenderung kayak begitu. Enggak hanya perempuan yang punya buku akuntan kesalahan keluarga. Jadi kok hilang? Diterima itu yang kedua. Yang ketiga saya nyantek dulu. Yang ketiga itu sense of competence, itu penghargaan. Penghargaan ini sengaja mengapresiasi, tapi khusus untuk sesuatu yang memang baik. Saya ini sama istri saya itu bumi langit. Saya orang malam, dia orang pagi. Saya molor dulu ya, tidak on time sama sekali. Dia jauh sebelum menitnya dia sudah hadir. Jadi waktu pacaran itu hari ini bertengkar, besoknya baikan, besoknya lagi bertengkar, besoknya baikan. Dan ini bukan hiperbola. Kami jalani itu proses peleburan itu kurang lebih selama setahun. Ketika saya jadi lebih baik, saya diapresiasi sama Hedi. Senang dong. Mau jadi lebih baik? Jadi iya. Sekarang bayangkan kalau reaksinya Hedi begini. Tuh
tumben on time. Nyinyir. Nyinyir. Itu tidak menghargai. Coba kalau di kantor, tumben rapi. Ya itu fun ya, roasting. Tapi roasting itu teman-teman mesti ingat, itu ada panggungnya. Eksak momen di mana siapapun yang di roasting itu tidak boleh komplain, termasuk mungkin Bapak Presiden. Karena memang eventnya komedi, roasting-roastingnya. Kalau dikit-dikit kita roasting, tumben. Nah itu tidak menghargai, maka perasaan klik itu akan rawan berkurang. Pokoknya 3 ini dihilangin. Bukan nggak bisa mungkin ya, tapi susah sekali kita klik sama orang yang kita ajak ngobrol. Tapi somehow sering ya kayak gitu kejadian ya. Iya, ya karena gitu ya. Kita manusia berdosa rasanya senang gitu minta orang. Senang gitu. Oh, mungkin tadi kan yang di dunia keluarga ya. Nah, mungkin kan di sini juga banyak banget yang profesional di dunia kerjaan itu. Gimana cara menumbuhkan 3 sense ini juga? Mungkin dikasih contoh juga. Sebetulnya kalau sekedar ngobrol begini, saya rasa di dunia kalau sesama bukan atasan bawahan ya, tapi satu lini begitu mah ini nggak susah. Di semua perusahaan, semua tim pasti ada gosip, ada WhatsApp grup yang pemimpinnya nggak diundang gitu kan. Wah itu sudah pasti kesamaannya ada, safety-nya juga ada gitu kan. Kalau sampai ada yang bocor, mas habis sudah karirnya dia gitu kan. Sense of competence nggak tahu ya, karena kadang-kadang beberapa orang itu merasa sukses itu faktor nasib. Karena kamu sekolah. Tapi kalau misalnya mindsetnya nggak begitu, kita paham bahwa kompetensi, keahlian itu hasil belajar, hasil kerja keras, hasil latihan. Biasanya ini akan timbul-timbul sendiri. Yang lebih susah itu sebetulnya antara anak buah sama atasan. Karena secara natural atasan itu berhak untuk ngasih tanggung jawab dan berhak nagih. Dan secara job desk, anak buah itu harus memberikan laporan pertanggungjawaban. Jadi itu kayak ngapain harus ngomong terima kasih, ngapain harus menghargai, kan gue udah gaji, ngapain harus kasih common ground, ya common groundnya kamu perusahaan ini lah, kita kan satu keluarga. Jadi kadang-kadang itu bisa jadi kayak apa ya kontrak ya, cuman kontrak sosial dingin gitu. Perlu usaha manusia ke manusia, human to human, supaya ini bukan sekedar job desk. Aku secara pribadi mengapresiasi kamu. Itu memang susah. Apalagi kalau perusahaan kita makin besar. Kalau perusahaan kita cuma tim 5 orang, 6 orang, 20 orang, ngajakin makan nggak apa-apa. Perusahaan kita isinya 2000, mau diajak makan semua, ya gimana gitu. Mau ditipuin panggungnya satu-satu belum tentu bisa. Tapi saya belajar dari Pak Budianto Totong kalau nggak salah namanya, salah satu co-foundernya CSA Group. Dia bilang begini, saya menugaskan jajaran tim pemimpin saya itu selalu mentoring, harus tahu keadaan anak buah itu sampai 2 lapisan ke bawah. Jadi misalnya Ko Yanata pimpinan tertinggi, terus habis itu bawahnya terus habis itu aku, maka Pak Yanata harus tahu aku ini keluarganya siapa, lagi sakit apa enggak gitu. Sampai ke keluarganya ya dan mereka bilang salah satu kelebihannya Pak Budianto Totong itu adalah care sekali terutama untuk faktor kesehatan. Nah kok bisa tahu? Padahal sudah ada HRD lah pasti gitu-gitu ya. Ya karena itu sentuhan personal itu nggak bisa digantikan. Jadi sekali lagi 3 ini mungkin bisa difasilitasi dengan berbagai macam peraturan segala macam. Tapi ketika hanya ke sana, perusahaan sudah ngasih ini sistem kan, terus kehilangan sentuhan personalnya. Problemnya itu bukan apa yang perusahaan sudah kasih, tapi apa yang anak buah itu merasa terima. Apakah merasa klik atau sekedar merasa hak? Ngurusi manusia itu memang bulat teman-teman. Tapi kayaknya kalau di dunia kerja tidak hanya atasan ke bawahan ya, nggak kayak seperti itu. Padahal sesama level pun ada juga yang maksudnya sense-nya juga agak berbeda ya. Mungkin ada satu yang mungkin lebih kayak perusahaan lebih loyal dan lain sebagainya. Ada satu lagi yang lebih kayak ya wis pokoknya aku ngerjain sesuai niku aja kayak gitu. Bisa kalau antar divisi itu merasa misalnya sales sama finance itu kan kayak gas, satunya kayak rem gitu ya. Nah itu merasa goalnya tidak sama. Nah kayak begitu itu sederhananya ya pasti tidak sederhana, tapi maksudnya kalau saya ilustrasi sederhana ya atasan yang punya tangan kedua divisi ini loh ngasih tahu anakku
goalnya ini kemajuan perusahaan. Kamu mau ngegas kayak mau ngerem kayak goalnya itu kemajuan perusahaan. Kamu di perusahaan atau sama. Musuhmu itu bukan divisi yang lain. Musuhmu itu situasi ekonomi, Pak. Nah, tapi mungkin gini ya, setahu saya mungkin sorry Pak, saya potong lagi kayaknya Bapak udah mau nanya, saya potong. Ini ada kebetulan ada yang nanya juga sih. Jadi kemungkinan di tempat kerja pun itu kan kalau di keluarga mungkin karena kita udah kenal dan lain sebagainya ada kasihnya juga ya kalau kita untuk menimbulkan klik tadi. Tapi kalau teman sekantor mungkin kan mungkin kalau saya lah ya di dunia hotel yang mungkin banyak orangnya, jadi pasti ada beberapa yang tidak sefrekuensi. Nah, itu gimana? Mungkin nggak hanya hotel ya, banyak juga tempat lain yang gimana kalau komunikasi dengan teman yang nggak sefrekuensi? Gimana, apa yang harus dilakukan? Oke, itu slide-nya saya hide. Tapi untuk jawab pertanyaan ini akan lebih baik kalau slide-nya ditampilkan. Slide nomor 11 bisa? Slide nomor 11 saya hide. Semoga bisa. Ya, 2 slide sebelum terakhir. Ini ada kuadran tulisannya mengalahkan, memotivasi, tunduk dan ikut. Next. Terus. Nggak bisa ya? Oke, belum, bukan ini. Masih belakang lagi, tapi saya udah lupakan. Bentar. Sudah angkat tangan ini belakang. Melambaikan bendera. Kalau nggak sefrekuensi, boleh tampilin yang tadi aja, slide terakhir itu. Sebelum saya minta ganti itu, goalnya adalah gitu teman, kita nggak perlu memaksa diri. Oh, sama semua orang itu harus ngobrolnya klik, nggak harus. Ada kayak gitu itu kan jadi kayak kita itu harus cocok sama semua orang. Nggak mungkin. Tapi paling nggak itu harapan saya begini, kalau nggak sefrekuensi, justru jangan tambah fokus ke tidak sefrekuensinya. Iya. Kita ini bahkan sama saudara sepupu itu bisa punya ketidakcocokan yang besar. Apalagi kalau nggak usah sama saudara, tapi saudara kita sudah menikah, itu kan sudah influence-nya lain ya. Itu bisa punya ketidakcocokan yang besar kan. Kalau kita terus-menerus fokus pada ketidakcocokan, ketidakfrekuensian, ya nggak akan kemana-mana. Yang kita bisa lakukan adalah jangan sampai saling mendominasi. Terus fokus mana yang lebih benar, mana yang salah. Saudara, diem aja. Terus curhat ke Tuhan. Nggak perlu disebarin kemana-mana. Itu ya, wah gini. Itu goalnya apa ya? Goalnya pasti bukan menimbulkan rasa klik. Kalau misalnya saya curhat tentang si X ke Pak Yanen, maka saya tuh pengen saya klik sama dia, tapi Pak Yanen nggak akan klik sama dia. Ini jelas bukan sikap Kristen. Golek bolo sih. Bahasa Inggrisnya buat apa? Dan ini buat apa gitu loh ya? Buat apa? Bikin hidup jangan susah aja. Terus diem lah. Misalnya tipikal orang yang sangat ekspresif, curhat itu sama suami istri selesai aja, atau sama Tuhan selesai. Simpen, buang ke Tuhan, sampai lu lempar tuh ke suami istri. Habis. Berusaha setengah mati, minta tolong Tuhan. Kesamaannya apa ya? Atau tadi apa yang masih bisa aku apresiasi? Mungkin kalau aku orang hati-hati, dia orang yang agresif, ya mungkin dia sembrono, aku lebih bagus dalam hal kehati-hatian. Tapi bukan berarti aku nggak bisa mengapresiasi keaktifannya dia dong. Bisa, jarang aja dilakukan. Jadi goalnya sekali lagi bukan kita sama semua orang itu jadi klik, nggak bisa. Kalau bisa saya mau belajar, tapi lelah ya. Gak bisa, itu terlalu perfeksionis. Jadi gimana Gus supaya kita bisa, kan conversation seperti itu kan nggak apa ya, tidak terencana ya. Karena conversation ngobrol sama orang yang kita temui di keluarga ataupun di kantor, sama rekan, sama atasan, kan lebih banyak nggak terencananya daripada terencana. So gimana caranya kita belajar tadi mengenali emosinya kita, ataupun sampai tadi bisa baca kira-kira orang ini tuh lagi gimana sih kondisinya? Ya, oke.
Saya berikan 3 langkah sederhana mulai dari slide nomor 5. Slide nomor 5. Nomor 5. Langkah pertama adalah kita harus menentukan tujuan ngobrol. Harus, karena kalau enggak tiba-tiba kaget tuh, tiba enggak cocok gitu loh ya. Hati-hati. Apalagi kalau sudah ada dendam kesumat, terus pasti tidak cocoknya dari awal. Sebelum ngobrol sudah tidak cocok gitu kan. Jadi tentukan tujuan ngobrol. Saya kasih tanggapan selaraskan dari itu, maksudnya begini. Berusaha untuk menyelaraskan tujuan ngobrol. Ini untuk menemukan rasa klik, untuk berkolaborasi, atau cepet-cepetan memberikan informasi terus pisah gitu. Itu pun kan oke loh. Hindari ngobrol terlalu lama sama orang yang tujuan konversasinya nggak sama. Saya kasih contoh agak ekstrim. Misalnya saya konselor, terus datanglah orang curhat, gitu. Tujuannya yang curhat ini apa? Buang sampah saya, gitu kan? Betul. Pengalaman ya. Betulnya semangat sekali, Iya. Pak. Apa tadi sampai lupa? Si konselingnya datang ke saya kan tujuannya buang sampah. Klik dengan cara buang sampah ke saya. Nah, tujuan saya apa? Kalau tujuan saya dan cepat dan selesai, itu sudah tidak klik. Jadi tujuannya apa? Jadi samakan dulu tujuannya. Membuka diri. Tujuannya apa? Oh, Sampah. tujuan hari ini. Makanya kalau dalam konseling itu biasanya dimulai dengan tujuan. Oke, ini hari ini kita mau cerita apa ya? Oh, cerita X. Oke. Jadi nanti waktu dia mulai cerita Y, A, B, C yang lain, kita nyetop dulu. Oke. Tapi tak stop dulu ya. Kembali yang ke X tadi kayak apa? Samakan tujuan. Hindari ngobrol terlalu lama sama orang yang tujuannya kayaknya nggak sama. Secara umum tadi itu, apakah tujuannya itu merasa klik, mau berkolaborasi, atau sekedar buang sesuatu, memberitahu, menuntut kita. Kalau yang ke arah sini, cepet-cepetan aja saja. Selesai, beres. Itu langkah pertama ya. Tentukan tujuan ngobrolnya. Next, langkah kedua adalah lakukan lebih banyak yang kanan, hindari yang kiri. Kalau menemukan kesamaan itu sebisa mungkin diutarakan. Ini dipakai dalam ilmu negosiasi kan, dalam ilmu salesmanship. Hindari yang merah. Hindari yang merah. Utamakan, maksudnya utarakan kesamaan tadi. Sales yang bagus itu nggak tahu ya, katanya kalau zaman dulu itu sales yang bagus itu nipu, ngomong apapun ngecap pokoknya beli. Kayaknya itu zaman dulu ya. Sekarang kan nggak bisa gitu lagi ya. Malah kalau ngecap-ngecap gitu, barangku nomor 1, servisku nomor 1. Rasanya enggan gitu. Kita sales yang bagus itu kan utamakan, aku paham kamu maunya ini. Aku paham, kamu sudah coba solusi A, B, C, dan kamu merasa problemmu di sini kan. Sales yang bisa begitu itu kan yang ketemu common ground. Ngobrolnya jadi enak, lupakan sudah proposal. Ngobrol, bisa jadi nanti cuma tanda tangan, nggak pakai proposal, tergantung perusahaannya ya. Tapi usahakan yang kanan, utarakan kesamaan, diutarakan, bukan dipikirkan. Tunjukkan penerimaan terkait bahasa tubuh, nada bicara gitu ya. Teman-teman mesti sadar, muka kita itu nggak default, nggak sama. Saya ini termasuk yang mukanya itu kurang ramah. Salah satu tandanya itu begini. Kalau orang yang dilahirkan dengan ekspresi muka ramah itu, kalau dia lebih baik ketawa kelihatan gigi daripada cuman tersenyum. Kalau yang nggak ramah seperti saya, ketawa kelihatan gigi itu terasa aneh. Aneh sih. Iya, aneh. Makanya saya nggak suka difoto dari kecil, karena kan suruh cheese gitu kan. Aneh sih. Jelek. Jadi, nah teman-teman mesti sadar kalau kita bukan termasuk orang yang mukanya itu ramah. Menunjukkan penerimaan ini harus extra effort. Nggak bisa sama dengan orang yang kayaknya datang aja dia nggak perlu ngomong, orang itu sudah merasa di welcome gitu. Lain, auranya lain, bau keteknya lain ya teman-teman. Jangan disamakan gitu. Jadi tunjukkan penerimaan bagi orang-orang tertentu harus extra effort, dari bahasa tubuh, dari apa yang kita ucapkan, dari intonasi kita. Silakan duduk lain. Apalagi duduk. Lain, tunjukkan penerimaan ya.
Lalu ekspresikan penghargaan sekecil apapun, tapi jangan bohong ya, jangan mengada-ngada. Rambutmu bagus ya gitu, padahal botak atau tipis. Kameranya di belakang. Jangan gitu loh. Rapi rambutnya. Loh, nggak boleh tumben. Itu roasting yang salah. Contoh yang salah. Ya jadi misalnya terhadap barang gitu ya, pakaian, mahal murah itu relatif ya, standar orang masing-masing. Tapi kalau kita rasa oh itu match loh, puji dong, bagus gitu. Kalau kita rasa itu merek yang cukup premium, misalnya kita tahu, ya puji aja merek. Jangan mengada-ngada. Jangan mengada-ngada. Kita ini makin sensitif dengan gombal-gombalan. Sudah dibikin patah hati, di ghosting, di selesi. Banyak ketawa orang sini. Stop. Padahal gombal tuh asik kok katanya. Di TV. Jadi ekspresikan penghargaan. Nah, teman-teman mulai sadar bahwa seperti yang tadi saya bilang di awal, untuk melakukan yang kanan ini situasinya bukan sekali jarang. Kalau saya pertama kali kenal sama Pak Yonet, saya nggak akan bisa melakukan ini dengan baik. Ya karena belum kenal. Ada ya awal-awal, oh ya kayaknya Bapak termasuk orang rapi ya, gitu. Kayaknya termasuk orang cerdas ya, gitu kan. Makin banyak ngobrol, akan makin bisa menemukan kesamaan apa yang bisa aku apresiasi gitu-gitu. Jadi beda, seperti yang saya bilang di awal, saya tidak ngomong tentang komunikasi yang sifatnya one time. Itu penting, tapi jarang terjadi. Mungkin vital waktu presentasi bisnis, waktu waktu presentasi skripsi, waktu melamar, tapi itu one time. Sebelumnya itu mood dibangun dari obrolan, termasuk salesmanship gitu kan. Coba aja langsung masukin proposal begitu. Itu hanya tembus ke orang-orang yang dua syarat. Satu, si organisasi atau orang itu butuh. Dua, dia belum pernah dapat solusi yang sama. Misalnya saya konsultan, si organisasi itu belum pernah hire konsultan. Saya cuma ngasih proposal, kalau bahasanya pas masuk. Tapi kebanyakan kan kita bukan orang pertama toh. Sebelum orang itu beli produk kita, dia sudah punya produk yang mencukupi kebutuhan yang sama kan. Jadi kita ini nyelonong gitu loh sebetulnya. Nah kalau nggak mulai dari conversation, cuma main proposal jebret begitu, nggak terjadi klik. Dan kemungkinan besar ROI-nya nggak ngobrol. Jadi ini bukan jurus sakti, satu kali ngomong langsung klik, nggak bisa. Ini harus terus-menerus dijadikan kebiasaan supaya makin lama makin dekat. Nah, hindari yang kiri. Nomor 5 ini sebenarnya kalau kita lihat di sehari-hari, somehow kita pasti temui orang-orang yang dengan nomor 5 warna merah. Iya. Yang warna merah ini loh. Untung nggak ada jalan presiden nomor 5. Ada kita jadi kayak apa? Yang warna merah itu loh. Seperti warnanya kok, merah itu berani, dominan, ganas gitu. Liar, buas. Banyak orang-orang di sekitar kita itu yang kayak begini. Ya termasuk kita lah. Iya lah. Saya nggak berani ngomong. Waktu emosi kita lagi dipelite, energi kita lagi dipelite, terus emosi kita lagi meluap-luap. Naturalnya kita di sini ya, kita di ilustrasi saya itu. Yang penting aku menumpain dulu, kamu dengerin. Nah setelah itu barulah kamu jadi istri yang kasihi atau suami yang berarti gitu kan. Awalnya yang penting aku selesai. Jadi gimana Bu, kalau kita ketemu orang yang seperti ini? Memang bawaannya nih kayak begini nih orang ini. Contohnya nih, dominan sekali, keakuannya aku banget gitu. Jadi kita kayak lama-lama jadi menciut gitu. Nah, so gimana? Jangan lakukan yang kiri, lakukan yang kanan. Jadi gimana, ngalah aja gitu atau gimana? Bukan ngalah, tunjukkan penerimaan, temukan kesamaan. Oke. Suami lagi konflik atau istri lagi konflik gitu ya. Kalau di dalam itu, aduh, kapan hari ini? Aduh, aku emosi. Gak ketemu kesamaan penerima, toh? Dengerin, dia itu lagi komplain apa? Dia ini orang normal, bukan gila, Bapak Ibu. Jadi kalau dia marah itu make sense harusnya. Cuman mungkin energi mentalnya lagi dipelite.
jadi lost control gitu kan. Kalau dia gila, lah kenapa dikawinin gitu. Jadi dia itu normal mestinya gitu loh. Cuman energinya lagi habis. Nah mungkin mulai bisa menerima kesamaan. Oh mungkin dia lagi capek. Lah aku ya lagi capek. Ya wis bodoh-bodoh capek. Nah kalau misalnya tambah tengkar, nggak ada yang saling menghibur. Misalnya aku lagi kuat, nah bagus. Kasih penerimaan, dengerin dulu. Saya sama istri itu membiasakan diri kalau salah satu tiba-tiba nyolot gitu ya. Maksudnya bukan saling memarahi, tapi intonasinya tiba-tiba nggak seperti biasanya. Lebih tajam, lebih tinggi. Itu kami biasakan, kami saling membiasakan untuk nanya. Kamu lagi nggak apa-apa? Karena kadang-kadang memang lagi semangat aja, lagi jengkel aja, atau memang lagi dipelitir. Nah kalau misalnya dia bilang kamu nggak apa-apa tak? Gitu. Sorry, intonasinya tidak begitu. Kamu nggak apa-apa tak yang gitu. Terus dia bilang lagi capek aku. Sudah, itu kode untuk shut up and listen. Diterima Bapak Ibu. Nggak usah dikasih solusi, nggak usah ditambah dibakar. Yo makan. Ya dia butuhkan itu bukan emosi negatifnya tambah menggulung kan? Nggak ada orang suka begitu. Kita ini butuh kortisolnya turun, adrenalin turun supaya hidup itu damai sejahtera dan shalom. Gitu kan? Jadi ketika ada orang komplain, jangan tambah dibakar, didengerin supaya kulit down. Dengerin gitu, terus tanya lagi, udah selesai. Nah kalau sudah ya sudah, beres. Nah itu mungkin enak ya kalau di keluarga mungkin kita udah tahu, oh ya ini lagi nggak enak, lagi capek. Nah, mungkin di dunia kerja atau dunia pertemanan ini ada yang lain juga. Jadi ada teman yang dalam kondisi ada masalah di keluarga dan masalah finansial, sehingga mungkin ya tadi jadi lebih sensitif. Sama siapa ini teman? Teman, betul. Ya mungkin di dunia pekerjaan juga ya, mungkin teman kerja kita kan kita nggak tahu sampai ada masalah apa di keluarga dan masalah di keuangan dan sebagainya kan. Nah gimana cara kita berkomunikasi supaya kita mungkin teman kita lebih sensitif gitu lagi ngomong sama kitanya. Nah, mungkin gimana caranya? Apa tetap penerimaan tadi atau gimana? Kurang lebih sama teman. Saya sama klien kalau misalnya sekalian bukan pertama kali ketemu ya. Kalau pertama kali ketemu dia lagi sensi atau apa ya saya berusaha tampilkan penerimaan sebaik-baiknya lah. Tapi kalau sudah klien itu jalan 2 bulan, 3 bulan, setahun kan mulai ngerti. Oh biasanya nggak begini kok. Nah kalau sudah gitu beranikan tuh tanya, Pak, misalnya atasan, Bapak lagi gak apa-apa tak? Soalnya biasanya Bapak nggak gini. Nggak akan ada atasan yang kesinggung kalau nanyanya begitu. Kalau nanyanya, Bapak kok cembetut sih? Itu bisa tersinggung. Besok absennya merah. Ya tahu. Tapi kalau bahasanya itu loh, kamu nggak begini, kamu tuh lebih bagus dari yang sekarang. Are you okay? Kan esensinya gitu kan. Bapak nggak apa-apa tak? Kok biasanya tuh Bapak nggak begini? Dia akan kulit tuh. Mungkin nggak langsung cerita, tapi Anda nggak akan disemprot. Nggak akan disemprot. Emang butuh skill juga gue ya. Butuh terlatih juga istilahnya. Iya, kebiasaan ya. Nah latihannya jangan sama bos. Itu resikonya terlalu tinggi. Makanya berat. Ya high reward, high return sih, tapi jangan. Sama keluarga aja. Keluarga itu high return, low risk. Ya toh, kalau Anda berhasil menguasai keterampilan ini, ada shalom di rumah tangga. Ya toh, kalau gagal masih keluarga gitu. Kalau sama kerja jangan. Apalagi klien. Tapi ya emang sih Goldit. Ini yang tadi pertanyaan ini ya, kalau kita renung-renungkan ya sebenarnya pasti ada. Mungkin teman-teman di pro di sini juga pernah ngalami ya, punya temen yang sensitif banget. Kita niatnya mau kasih tahu yang baik, tapi dia merasa malah merasa diserang malah merasa digurui. Ya apa tuh maksudnya gitu? Terus kita ya apa? Kalau kita diem, kita tahu yang benar, diem nanti diomong berdosa. Tapi kalau kita mau kasih tahu, dianya malah kerasa sensi diserang. Diem tidak berdosa loh. Slide nomor 4 boleh? Slide nomor 4, tapi dikeluarin semua tulisannya. Pengetahuan saya tuh saya kan kesulitan kasih tips dan trik yang berlaku universal ya teman-teman ya. Kalau ngobrol pribadi, saya bisa banyak nanya konteksnya seperti apa. Saya bisa ngasih kayak semacam ini step 1, step 2 yang silakan dicoba gitu ya.
Tapi semoga yang di sebelah ini itu bisa menolong supaya kita punya guideline. Orang-orang yang terlalu banyak di sini itu punya, dia itu sebetulnya sense of belongingnya itu rendah. Kayak tangki itu kering gitu, haus, lapar. Sense of belongingnya itu kelaparan. Makanya reaksi emosi, keputusan, sikap komunikasi gitu lebih ke arah I must protect my needs. Di dunia bisnis pasti terasa ya. Ada orang-orang itu kayak bermurah hati gitu, nolong, ngasih sesuatu walaupun belum deal segala macam, karena dia merasa sudah cukup. Cukup itu relatif ya, tapi dia nggak merasa kekurangan, itu kan poinnya. Kalau kita nggak merasa kekurangan, kita lebih gampang ngasih ke orang lain. Kalau kita merasa kekurangan, I must protect my needs, aku mesti mendahulukan kepentinganku gitu. Ngomongnya nanti lain, intonasinya bisa baik-baik saja, tapi teman-teman akan merasa ini sekedar berputar untuk nanti juga aku lagi, si I itu lagi. Kalau sense of safety-nya kurang, maka reaksinya adalah I must defend my voice. Voice itu bukan suara, tapi ide, pendapat. Jadi harus benar gitu. Karena kalau dibuktikan bersalah, khawatir. Barusan anak saya itu sekolah di Pelangi Kristus. Sistemnya itu setiap hari mereka yang pasang targetnya sendiri. Jadi hari ini mau belajar apa, target goalnya selesai berapa, itu pasang sendiri gitu. Nah, kami juga kasih sistem kalau dia finish goal, maka dia dapat reward tertentu. Nah, kadang-kadang dia merasa, aduh, aku lagi pengen sesuatu yang jadi goal itu. Jadi dia pasang targetnya cukup rendah gitu. Karena dia merasa nggak safe, make sense? Sebaliknya, kalau dia lagi nggak pengen apa-apa, ya dipasang target berapa selama cukup masuk akal, dia nggak peduli mau berapa, kayak mau berapa, gitu aja. Jadi ketika kita itu merasa tidak aman, I must defend my voice, aku mesti melindungi sense of competence. Kalau ininya kurang, maka dia khawatir sekali dibuktikan tidak kompeten. Makanya dikit-dikit itu kayak show off gitu. Beda ya teman-teman, ada orang-orang itu yang memang sekedar sharing hobi dan kebetulan hobinya itu belanja produk-produk mahal, sekedar suka cerita. Tapi ada orang yang dia beli sepatu, baju ke luar negeri itu untuk proving something. Nggak bisa ditembutikan, tapi teman-teman akan dapat feelingnya kalau ketemu orang itu. Nah itu, jadi pahami kalau orang-orang yang terlalu banyak di sini itu sebetulnya dia itu kasihan. Tadi siang saya ketemu sama orang gitu, istri saya kebetulan bilang, aku tuh sebetulnya merasa aduh, orang-orang kayak gitu kok malah tambah diberkati gitu ya. Terus setelah orang itu cerita lebih lama, makin terbukti, terus saya nyeplos gini, kasihan ya hidupnya ya, tengkar terus. Karena kayak harus melakukan yang merah itu. Ditipu itu bagian dari kehidupan, ya kita berusaha untuk tidak ditipu. Tapi kalau ditipu, ya itu bagian dari kehidupan. Nah kalau ada orang yang ditipu, habis itu wah itu sesuatu yang nggak make sense, berarti dia merasa rentan sekali. Teman-teman yang entrepreneur, rugi itu bagian dari entrepreneurship, betul? Mereka yang tidak safe, belum merasa bagian dari kumpulan entrepreneur yang sukses. Wih, rasanya kalau rugi ditolak sama klien itu waduh kiamat gitu loh. Harus diprotek. Kasihan teman-teman yang kayak begini. Jadi semoga saya berharap kalau sadar kayak begini, ketemu reaksi yang menjegalkan begitu, gak usah ikut tersakiti terus nyerang balik. Justru iba, kasihan hidupnya dia. Dikit-dikit harus membuktikan dirinya tanpa cacat. Dikit-dikit harus membuktikan dirinya itu super aman, gitu kan? Dikit-dikit harus membuktikan bahwa pendapatnya itu yang paling benar, gitu. Aduh,
capek hidupnya, kasihan. Kalau itu keluarga dan teman-teman lebih dewasa imannya, doain, nggak usah digosipin. Yang kanan mungkin perlu dijelaskan. Berarti kita harus punya kemauan untuk ini ya Bu ya, untuk terbuka lah kalau. Oh ya, yang kanan itu baru bisa terjadi secara umum kalau kliknya udah dapat. Gitu. Teman-teman yang ada di industri kreatif kan sangat mendambakan sebuah tim yang kolaboratif toh yang sebelah kanan. Coba bayangin, bisa nggak berkolaborasi sama tim yang merasa nggak klik? Susah. Dimulai dari klik dulu, baru setelah itu open and share. Zaman dulu, bahkan ini sudah almarhum Dale Carnegie kalau nggak salah, itu punya buku How to Win Friends and Influence People. Salah satu yang saya ingat itu adalah salah satu kebiasaan yang dia bilang sebaiknya dilakukan itu berbagilah informasi, terbuka dan berbagilah informasi. Kalau kita gini, teman-teman kalau misalnya punya mobil BMW, terus tiba-tiba ada orang yang tampaknya itu miskin kumel, terus tanya, beli di mana mobilnya itu kok? Agak enggak ya mau jawab ya. Kenapa? Enggak klik. Betul? Tapi kalau yang nanya itu pakaiannya kayaknya selevel ekonomi. Ini beli di mana? Versi terbaru ini sebutin tipe apa segala macam. Kita dengan mudah mau open and share, dan kalau sudah begitu bisa tukeran nomor telepon dan segala macam. Baik? Jadi harus klik dulu, terus berinisiatiflah untuk open and share. Dari kalau sudah merasa safe, terus mulailah berinisiatif untuk membicarakan hal-hal yang aku juga nggak tahu. Temukan solusinya bersama. Ini saya rasa buahnya di YouTube dan dimanapun. Kita tuh suka dipimpin sama pemimpin yang mengakui bahwa dia itu juga nggak tahu solusinya apa. Dan kita tidak terlalu suka sama dipimpin sama tim ya, sama pemimpin yang kayaknya dia itu raja maha tahu. Nah kalau raja maha tahu itu tidak punya willingness to di cover together. Jadi terbuka, ini apa ya? Salah satu pemimpin, jadi anaknya pemimpin itu adalah kita gaji orang untuk nemuin solusi. Ini apa ya? Solusinya dia salah kita koreksi, gitu kan? Terbuka, aku ya nggak tahu, makanya aku bayar kamu. Idemu ya apa? Gitu. Cocok nggak cocok itu belakang, tapi ya gitu loh. Bilang itu sih ya. Kalau punya kompetensi yang rasanya klik, baru bisa kolaborasi. Bagi yang aktif, saya rasa yang paling sini itu refleks ya. Tapi kalau teman-teman bukan tipikal orang aktif, lebih ke arah pasif, nah ini harus diusahakan. Lawannya itu biasanya rasa sungkan, gitu-gitu kan. Takut sih, takut. Ya gitu-gitu. Jadi kalau yang ekstrovert, yang aktif, saya rasa ini otomatis. Nah, sama anak bisa nggak begini? Kalau kita sama anak itu lebih ke arah yang protect manage, mama sudah capek, kamu mandi sekarang, bisa sekali nggak apa-apa. Sering kali kayak begitu, nggak klik, gitu kan? Mulai dari sense of belonging, sama. Terus gimana kalau willingness to discover together? Kamu nggak mau mandi sekarang, mamanya sudah capek. Gimana caranya mama tahu bahwa kamu pasti akan mandi sebelum kamu tidur? Cari solusi, nggak usah marah-marah. Kalau punya energi, ya gitu Bu. Biasanya kalau udah itu poin penting. Susah. Iya, makanya single mom, single dads itu butuh anugerah besar. Memang nggak gampang. Nah kalau sudah menikah, bukan single mom dads, jangan bikin suasananya seperti parenting itu single mom single dads. Jangan kolaborasi. Papaku lagi capek, boleh nggak tolong? Jangan gini, anakmu perlu rusak. Itu telling kan? Coba kolaborasi. Ya apa itu? Kamu mandi pop? Ya apa ya? Kamu ada ide nggak? Picu-picu jiwa cowoknya gitu kan? Jadi ini sekali lagi saya sadar ya, semuanya ini semudah itu
dibicarakan. Dalam pelayanan saya, bukan teorinya ini yang penting. Fungsi utama saya itu sebagai partner diskusi dalam hal pelayanan, dalam hal bisnis. Karena di zaman serba internetan sekarang itu sekedar tahu itu cukup banyak. Yang kita butuhkan itu step 1, itu partner diskusi. Goalnya sama. Entah? Jadi jangan menganggap ini sebagai juru sakti. Energi mental itu bisa jadi kunci segala. Makanya hiduplah taat Tuhan. Karena kalau kita berdosa, energinya kesedot sebagian. Ya kan? Kalau berusaha sama lingkaran satu keluarga suami istri, berusaha nggak usah konflik. Kalau benar salahnya itu bukan sampai taraf Bible base, sekedar preferensi, toleransi aja sudah. Anggap itu perbedaan karakter gitu, bukan suci sama neraka, bukan. Alkitab bilang yang A boleh hidup rapi, misalnya baju pada tempatnya, sama kalau pulang itu dilempar ke sana. Alkitab ngatur, enggak. Jadi walaupun itu menjengkelkan, persepsi itu sebagai bagian karakter. Kalau nggak kepaksa, ya ditoleransi. Karena susah sekali membuat energi shalom itu terpancar di sekitar kita. Berat Bapak Ibu. Makin Anda berkomitmen, makin setan nggak senang, makin didisrupsi hidup Anda, pasti itu sudah. Maka nanti Anda akan mulai belajar kalau itu tidak betul-betul fundamental. Ya wis, Tuhan mengizinkan kok. Kenapa aku harus marah itu? Kolaborasi aja, cari kesamaan. Apa yang bisa jadi kolaborasi? Cari goal bersama, happy bareng. Kita perangin yang hasil karyanya setan. Kita perangin ekonomi, bukan partner kita sendiri. Berarti belajar toleransi itu berat ya, berat. Kalau energi sudah dikritik itu berat. Tapi in the long run itu lebih baik. Menang terus itu melelahkan. Mungkin kalah terus juga melelahkan sih. Mungkin harus. Itu lebih ngenes memang. Oke, itu ada satu lagi mungkin. Last question tuh. Last question nih dari teman-teman. Kira-kira berarti kan along the way tadi kan butuh belajar ya, butuh jam terbang, butuh trial. Gimana kalau kita ini orangnya emang pada basically susah, buat ngobrol itu susah. Gimana kita bisa develop, kita punya sense of belonging, ngerti safety-nya gimana, kita bisa kasih penghargaan ke orang. Mungkin ada practical tips kok yang bisa kita pelajarin bareng-bareng nih. Memang ini tidak bisa dilepaskan dari personal development kita, teman-teman ya. Misalnya begini, saya tidak paham tentang dunia akuntansi, maka saya akan susah sekali klik dengan para akuntan, direktur akuntan, manajer finance, gitu. Jadi apa yang kita tahu, apa yang kita bisa itu punya peran yang sangat besar. Level ekonomi kita itu juga bisa punya peran. Bukan tentang derajat ya, bukan. Tapi kalau misalnya lawan bicara kita itu ke Singapura itu sudah sama seperti ke Mojokerto, ke New York itu sama seperti ke Jakarta. Lah kita ke Bali aja sudah kayak setahun sekali, puji Tuhan. Lah ya memang menemukan kesamaannya kan lebih susah, ya toh. Jadi itu harus diakui. Tapi jangan sampai dimasukkan ke jati diri, jangan dicampur. Sekedar beda kelompok gitu loh, ya. Tapi berusaha untuk selalu upgrade diri. Saran saya jangan upgrade diri dari segi lifestyle, karena nggak ada habisnya. Itu satu. Dua, teman-teman akan ketemu orang-orang yang kalau ngobrol tuh cuman bertanding habis beli apa, gitu. Itu membosankan setengah mati. Awalnya seru teman-teman, habis itu bosan tuh, nggak ada serunya belas. Tingkatkan diri dalam hal kontribusi. Nah itu nggak ada habisnya. Indonesia ini lebih baik 10 tahun terakhir, gitu.
kemiskinan berkurang, pendidikan yang buta huruf lebih berkurang gitu ya. Tapi kita masih jauh dari negara mapan. Kalau kita bisa kemana-mana itu selalu ngomong apa yang bisa kita bikin untuk Indonesia. Nggak usah kebanyakan Indonesia ya, keluar terlalu luas. Apa bisa kita bikin untuk kota? Mungkin terlalu luas. Apa yang bisa kita bikin untuk perusahaan? Itu klik. Teman bisa bayangin gini. Kalau saya ini mau bangun pelayanan ke orang yang menengah ke bawah, orang menengah bawah terutama di retail itu nganggurnya banyak. Bukannya adminnya ya, mungkin itu tidak ada habisnya. Yang di frontline SPG itu kan nganggurnya banyak. Coba bayangkan seandainya ya ada SPG yang ketika tokonya sepi, pasti sepi, gitu kan? Maksudnya tidak selalu ramai, paling weekend. Ketika tokonya sepi, terus alih-alih dia lihat Instagram, dia belajar something, teknik jualan, teknik digital marketing, terus coba-coba bertiktok. Sekarang TikTok nggak bisa gitu, tapi intinya promosikanlah gitu, karena aku yang di tokoku kan gitu kan. Terus ngobrol sama manajernya, Pak, Bu, Ceko, kalau misalnya aku coba begini, ya apa? Gitu. Masa nggak klik? Jadi kita dilahirkan di keluarga apa, dengan kepintaran kayak apa, level ekonomi itu nasib, dan Tuhan izinkan. Tapi sejauh mana kita bisa develop ourselves, itu ada faktor peluang yang Tuhan kasih, tapi separuhnya komitmen pribadi kita. Kalau kita terus-menerus meningkatkan kapasitas kontribusi kita, kemampuan kita untuk klik sama lebih banyak orang itu lebih besar. Apalagi di Indonesia, yang sebagian besar rakyat kita tuh masih butuh pertolongan. Klik, ya semua, tapi akan selalu lebih besar. Nah, mungkin bisa dibantu wrap up ini kok kebetulan juga waktunya sudah agak mepet. Waktunya makan ya? Waktunya makan. Waktunya makan. Iya. Sudah Mungkin bisa di wrap up kok. Jadi the emotion of conversation ini gimana sih kok sebenarnya? Ya, slide terakhir atau pertama jangan sampai itu ya. Saya cuma ingin teman-teman ingat satu kalimat ini aja. Slide pertama atau terakhir kan sama. Jadi kalau kita milih yang putih doang cuma satu kutipan, ada tulisannya conversation itu. Nah, kan tulisannya dikeluarkan. Nah, ingat ini aja. Ngobrol itu adalah transaksi pikiran dan perasaan. Nah, sebagai anak Tuhan, saya berharap kita berusaha sebaik mungkin supaya ketika kita mentransferkan pikiran dan perasaan, itu yang keluar shalom, pikiran shalom, perasaan shalom. Waktu kita menerima yang hal-hal itu, semoga kita punya disiplin rohani yang cukup untuk jadi semacam filter, supaya kita enggak segampang itu kena sama panah-panah iblis. Conversation, ngobrol itu adalah transaksi pikiran dan perasaan. Itu aja yang saya ingin teman-teman. Thank you so much. Tepuk tangan buat